Hai Indonesia, balik lagi nih kita di Hai Indonesia pastinya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuke dan juga Renia di Oke, sini. ya. Nah, di segmen kita yang kedua ini seperti yang tadi Nuka udah janji belum sih? Udah di awal kan kita udah ngomong. Oh, udah di awal. Iya, Di awal udah di-mention ya. Iya, kita mau bahas soal LDR. Biasanya sih kalau pakai baju pink itu identiknya dengan Valentine's Day ya. LDR ini sebenarnya agak pahit-pahit gimana gitu, pahit-pahit manis sebenarnya. Cuman ya udahlah. Pahit-pahit getir ya, Em. Apa sih ke LDR? Ya kita semua udah tahu LDR nih. Itu rumus kimia apa bukan? Iya, bukan. Ini rumus percintaan kayaknya. Oke, naon tah? Hubungan jarak jauh guys, bahasa simpelnya gitu ya, LDR ya kan. Jarak jauh nih antar pasangan kekasih. Biasanya sih yang pacaran ini kalau nggak beda kota beda negara. Ketemunya jarang, dah Oh, tuh. iya. Jadi kalau bisa didefinisikan lagi in a relationship yang LDR itu kalau beda kota dan Beda negara. beda negara. Kalau beda jalan, beda komplek gitu belum Nggak ya. usah itu. Pacarku 5 langkah dari rumah gitu. Itu mah nggak LDR. Tetangga. Iya, tetangga. Mohon maaf, kalau LDR nih kalian butuh usaha gitu. Butuh Ada naik, effortnya. iya, butuh naik angkutan umum dulu gitu, naik pesawat kah, kereta kah gitu. Oh gitu ya. Capek kayaknya kalau Ketemunya dengerin. cuma di online. Kasihan gitu. banget. Itu iya oke. Oke. Nah, tapi untuk pasangan yang sedang menjalani hubungan LDR ini sekarang untuk zaman sekarang ini sangat-sangat dimudahkan ya. Karena teknologi apa sih yang nggak bisa? Iya, canggih banget guys. Video Video call. call bisa. Telepon apalagi? Telepon apa lagi? Nggak perlu lagi kita ke wartel. Iya kan? Iya. Kalau dulu pasti mikirin uang jajan ditabungin. Ini cerita ini pribadi ini sih. Ini kan curhat tuh. Enggak, gue kan? gak curhat, gue sharing. Oh iya, oke. Karena aku datang dari zaman yang berbeda. Tapi kasihan tahu Apa? yang lagi LDR. Sekarang udah LDR tanpa pandemi, nggak bisa kemana-mana. Ya udah, makanya itu diuntungkan dengan LDR, sama aja. Enggak, tapi maksudnya yang udah bertahun-tahun gak ketemu, niat mau ketemu, tiba-tiba pandemi. Jangan salah, siapa tahu dia pulang. Kalau nggak bisa pulang karena beda negara? DL. Iya, DL derita lu. DL aja, nggak jadi LDR. Derita lu, dendron Iya, jadi gitu. kalau untuk anak-anak zaman sekarang nih, anak-anak milenial zaman sekarang, LDRan tuh kirim-kiriman surat, nggak perlu ke kantor pos, beli perangko, tempel, ngapain? nulis pakai Iya. pulpen, cukup email. Ya, WhatsApp bisa, Video call voice langsung, note bisa, iya. video call bisa. Jadi sangat-sangat dimudahkan. Mungkin bisa banget nggak terasa kalau mereka lagi LDRan gitu ya. Iya, paling ya. Cuman physically aja Physically-nya nggak bisa ketemu secara langsung, harus tahan. Malam minggu ngeliat tetangga kanan kiri dijemput dia video call. Sedih nggak sih? Itu tetangga dada-dada nama yayangnya malam mingguan kita. iya. Hai sayang. Muka yayangnya kotak aja. Aduh, ketamplok-tamplok deh ininya. Yang kamu tahu nggak yang ada film bagus di bioskop, tetangga sebelahku lagi nonton tuh mau pacarnya, kita ngapain? Ya udah, kamu di sana nonton Netflix, aku juga. Kamu gitu ya? Sedih ya. Sedih. Nah, oke, tadi tuh teknologi udah dimudahkan dengan teknologi. Terus udah gitu apa sih LDR itu? Nah, sekarang ini ada tips-tips nih gimana cara memaintain hubungan LDR? Ya, ini bisa dibilang susah-susah gampang sih guys ya. Kadang yang udah di-maintain hancur lebur seketika karena jarak jauh. Iya, cuman aku punya ini ya, sahabat. Kalau dia katanya emang hobinya LDR. Kenapa? Biar nggak bosen. Nggak tahu, hobi aja katanya. Hobi mah orang makan, olahraga gitu. Dia LDR. Hobinya LDR. Karena aku dengar ada beberapa orang tipenya katanya kalau pacaran ketemu terus tiap hari malah jadi bosen. Ya mungkin itu alasan teman. Iya, bisa jadi itu. kali ya. Kalau kita kan ada juga, maksudnya ya ampun LDR ketemunya 6 bulan sekali gitu kan, sedih gitu, pengen kayak orang-orang gitu ya. Iya. Tiap malam minggu ya udahlah, sedih lah itu.
asik genuk. Dia matanya berkaca-kaca. Enak aja. Enak Nah ya aja. udah, jadi untuk memaintain hubungan LDR, tips yang pertama itu adalah Ya jangan sering-sering netting lah atau negative thinking, berburuk sangka sama pasangan kalian gitu. gue sih ragu. Gak mungkin. Ya Gak enggak, mungkin. masalahnya gini, udah pengalaman kan, gak di netting aja udah netting, gimana dong tuh. Nah, Tapi dari tipsnya di sini, yang pertama tuh kan ya tadi tuh Nuka bilang jangan netting, negative thinking, nggak boleh berburuk sangka. Jadi harus dibanyakin rasa percayanya ke pasangan. Karena gimana ya, kalau untuk sekolah LDRan itu kan butuh konsentrasi. ya abis Jadi jangan sampai mengganggu proses belajarnya yayangnya yang ada di sana. Iya sih. Gitu. Karena Lu percaya kalau aja udah dia lagi belajar. nggak ada rasa percaya, mau yayangnya ngomong ABC beneran juga disangkanya bohong. Iya gitu. Ya kan, capek sendiri. Jangan overthinking juga gitu. Gitu. Nah, terus harus yakin juga, yang kedua nih harus yakin kalau LDR ini tuh hanya dijalanin sementara, kalau nggak putus. Karena jarak ini hanya sementara. Ya kalau Iya. beneran ya, kita berdoa aja guys. Kalau masih dalam satu negara, LDRan sih masih oke lah menurut aku ya, karena nggak harus Iya. nggak harus izin apa namanya bikin visa, Iya, harus ngurus iya. paspor, juga harga Yang- tiketnya juga. Yang ribet itu Masih kan udah terjangkau. beda negara, beda waktunya. Nah iya itu dia. yang maksudnya di Itu sana yang dia sering. bangun, kita tidur. Iya. Nah itu yang bingung komunikasinya tuh. Ya Susah akhirnya deh. ketemunya hanya cuman lewat chatting-chattingan gitu Ya aja. tengah-tengah lah mungkin jamnya ya. Dibales alhamdulillah, nggak dibales ya udah. Nggak ada kabar, ya udah, nggak usah ngarep. Gitu ya. Yang kedua jadinya harus yakin bahwa ini tuh sementara gitu. ya. Jadi harus di mindsetnya itu enggak ini cuman sebentar. Ini Aku hanya bisa. sementara, tanda kurung buka kalau nggak putus. Oh iya, itu di di underline. Di bold. Yang berikutnya apa Kak tipsnya? Nah, selalu memikirkan hal-hal yang dapat dilakukan bersama-sama aja deh, daripada kita netting terus dan nggak percaya ya kan. Mendingan obrolin sering-sering sama pasangan. Niat kalian ke depannya apa, atau mungkin punya mau traveling bareng ya kan, jadi ngobrolin hal-hal positif aja gitu, Janjian ketemu di negara lain tapi yang sekalian traveling. jadi kayak di tengah-tengah Iya, gitu ya. gitu bisa. Atau nanti kalau ketemu kalian list mau ngapain aja. Iya, ketemunya enak di tengah-tengah. Nah begitu Iya. pulang tangis-tangisan di bandara, yang satu ke sana, satu ke sana. Aku nggak mau ketemu, aku nggak mau pisah yang bodoh gitu. Nggak apa-apa, tapi ya ini menguji mental juga sih menurut aku. Kalau menurut aku pribadi LDRan tuh menguji mental, Bener. kuat atau enggaknya. Uji mental, uji kesabaran. Kalau yang memang udah basicnya karakternya jiwanya melo, ya Susah deh. udah. Mendingan Karena nggak usah coba-coba Iya, betul. gitu. Terus yang terakhir ini, tips yang paling ampuh memang jalin komunikasinya tuh harus intens, rutin sama Iya. pasangan. Iya. Karena kalau LDR ya memang itu aja Modalnya harapan cuman kita itu. satu-satunya kan, komunikasi. Iya. Kalau nggak ada yang mau ngapain, kamu pacaran sama laptop aja udah mending. Iya, walaupun dari keempat tips yang kita share tadi itu punya, kalau memang bisa dijalanin semuanya ya bisa jadi potensi semakin kuat dan rekat lah hubungan itu. Tapi Iya. kalau umpamanya satu aja kolaps, terutama Betul. di bagian rasa percaya ya, Yap. ya udah. Sehari kolaps 2 hari semuanya. nggak ada kabar, 3 hari nggak ada kabar, ntar Iya. baru ada kabar lagi. Itu kan malah menimbulkan negative thinking kan, Iya, buat benar, pasangan benar. satu sama lainnya kayak gitu. Ya LDR lama-lama dia raib. Bener juga. Kamu kok pinter sih Nuka? Lama-lama dia raib ya. Alias ghosting ya. Kamus gitu milenial. aja. Parah. Iya, gue lagi inget-inget tadi LDR tuh apa ya? Oh ya, lama-lama dia raib. Jadi kalau komunikasinya nggak rutin, ya udah bener LDR. Ini kan kita lagi bagiin tips ya. Gimana caranya supaya
teman-teman kita yang di luar Oh sana iya, yang lagi nggak insecure, nggak LDRan, insecure. mereka tuh agak lebih yakin gitu loh. Oh nggak apa-apa, gue bisa kok ngelewatin ini, gue bisa mempertahankan hubungan ini. Tiba-tiba kepanjangan adalah lama-lama dia raib. Iya, kebanyakan gitu abisnya, Kak. Iya walaupun bener, make sense juga buat Pengalaman pribadi masalahnya. Iya Mau- sama. Mau rutin kayak apapun komunikasi, aduh, bukan aku nakutin ya milenials ya guys ya. Kalau saya sih contoh LDRan yang gagal, udah nggak pernah Iya. bisa aku LDRan. Iya iya, ini aku lagi kerja, kita nggak tahu sebelahnya siapa. Jadi gitu ya guys, bukan bikin insecure tidak, tapi Kenyataannya begitu. kenyataannya gitu. Jadi kalau mau LDR itu tips dari Nuka nih, nggak ada dari scriptwriternya. Mental lu bajain dulu guys. Nah tapi oke, dari tips yang memberikan hal yang positif sampai ke negatif udah kita sharing. Ternyata LDR tuh ada No, 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 no. manfaatnya. Ya, tapi intinya gini, kalau emang kamu punya mental untuk melakukan menjalani LDR, go ahead. Tapi ahead. kalau enggak, udah mendingan back off dari awal sebelum Iya. LDR itu terjadi. Iya. Intinya gitu aja Ya, deh. Supaya kalaupun enggak- berani tetap harus punya 70-30, 30-nya yang nggak berhasil. 70 berhasil. Heeh. 30 tetap harus ada rasa waspada karena Oke. gimana pun jarak jauh tuh susah guys. Iya, Di bold itu kejahatan itu terjadi bukan karena apa katanya sih itu. bukan ada Nah, pokoknya Nah, kesempatan. Nah, kesempatan selingkuh ya em. Iya. Nah, Lanjut. manfaatnya, tapi ada loh manfaatnya Iya, LDR iya, ini iya, walaupun berat gitu. Iya ya, Dan ada juga ya. Dan aku yakin kayaknya ini cocok banget nanti ya kalau kita break, kita request lagunya Raisa aja gimana? Oh yang LDR. Heeh, Oh, biar oke. nyambung. Oh, Nah manfaat LDR yang pertama itu adalah ya bertambahnya kualitas kalian dalam berkomunikasi. dalam kurung insya Allah. Insya Allah dalam tanda kurung kalau berhasil. Ya kan? Itu lagi. Ya komunikasi Iya. kalau lancar tapi ada pengganti yang baru lebih fresh. Wassalam. Gue no comment deh. Bikin orang ngedrop ini sih. Nggak tenang guys, kita tetap bahas ini manfaatnya. Jadi yang pertama itu kualitas dalam berkomunikasi kalian itu bisa bertambah karena kan pastinya kalian akan intens ya Iya. dengan pasangan, membicarakan apapun hal kecil sampai besar pasti dikomunikasikan. Nah itu jadi skill komunikasi kalian pasti akan lebih baik lah. Terus ada rasa percaya kepada pasangan semakin bertambah gitu. Cuman ya ini tuh menurut aku saling kait mengait. Iya. Kalau komunikasinya lancar, otomatis rasa percaya itu pasti akan ada dalam setiap hubungan, itu mestinya tuh begitu. Iya. Rumus normalnya. Rumus normalnya. Gitu. Di sini disebutnya pejuang LDR. Katanya bisa memiliki rasa percaya terhadap pasangan tuh lebih tinggi meskipun tidak bisa bertemu karena jarak, tapi pasangan LDR tidak akan curiga berlebihan karena mereka tahu rasa curiga berlebihan akan menimbulkan pikiran negatif dan bisa membuat hubungan tidak harmonis, katanya gitu. Iya balik lagi memang kalau rasa percaya itu bisa ditumbuhkan ya asal kalian buang jauh-jauh pikiran negatif udah. Iya, netting itu ya. Netting itu memang. Terus saling mendoakan. Nah manfaatnya bisa saling mendoakan gitu kan. Emang kalau punya pacaran satu kota nggak bisa saling ngedoain? Makanya. Hah? Oh mungkin kalau LDR ngedoainnya gini, ayang cepet pulang gitu. Hayang. Geli gak sih? Ya Allah semoga sayangku cepet pulang gitu. Terus rasa cinta juga semakin kuat gitu. Oh ini sih kalau katanya. yang memang benar-benar pejuang Niat LDR ya. yang mentalnya udah baja ini nih Yes. kan. Baja. Tapi banyak loh artis-artis yang ngejalanin LDR. LDR. Eh, Siapa yang berhasil kira-kira? Oh ini Itu Kunto siapa? Aji. Kunto Aji tuh siapa? Iya, penyanyi dong. Itu siapa mau di Ayunda? Dia Enggak. LDR nggak satu sekolah ya? Mereka bareng ya? Akhirnya sekolah putus. bareng ya? Akhirnya putus. Oh iya? Kamu nggak tahu ya? Enggak. Yang berhasil itu aku tahu ceritanya Kunto Aji. Dia LDR hampir 10 tahunan ya. Gitu deh sama istrinya yang sekarang akhirnya nikah. Oh gitu. Nah, Itu salah satu yang berhasil tuh. Kalau mau putus. mau di Ayunda?
bubar. bubar. Oke. Nah itu lagi balik lagi memang gak ada yang bisa menerka guys kalau LDR. Iya, heeh, udah jadi ya at least we have story gitu kali Iya, ya iya, pada iya, iya. ujung-ujungnya. Yang ke Terus berikutnya lebih mudah berbagi cerita dengan pasangan. Emang kalau tapi nggak iya sih, LDR? Iya. aku kalau dulu banget zamannya masih remaja, ya Allah remaja. Zaman masih remaja pernah yang ngejalanin namanya hubungan LDR gitu ya. Dan di zaman aku itu belum ada tuh handphone, terus Oke. apa email tuh juga udah Masih baru-baru masih banget. jarang ya, masih jarang. Dulu masih chatting-chattingan tuh pakai ICQ, MIRC ya kan ya. Iya. Heeh, Rooming masih ya guys. iya nih harus disembur dulu kamu memang. Nah terus udah gitu masih mengandalkan, aku sempat ngalamin pacaran LDR tuh masih surat-suratan. Ih romantis banget ya. Jadi orang kalau di sekolah nih, zaman aku SMA di sekolah teman-teman memperhatikan guru, aku Kamu sibuk nulis bikin surat cinta. Jadi seminggu sekali ngirimnya, itu bisa tebel segini. Itu apapun kamu ceritain di situ kayaknya Cerita, ya. kayak Ya. gitu. Janjian teleponan tuh ada waktunya seminggu sekali. Oh, waktu itu kan Kalau nggak masih dia yang telepon rumah nelpon, ya. wartel. Oh, oke, Jangan sedih. wartel. Warnet aja belum lahir. Oh ya masih wartel. Masih Iya, iya, wartel. iya, iya. Oke, baiklah. Itu ngomong harus cepet-cepet soalnya Ya. mahal. Iya kan ya? Ya. Terus yang Terus? berikutnya manfaat LDR ini pasti sih menjadikan kalian nih pribadi yang lebih mandiri. Ya iyalah orang Iya. kemana-mana sendiri. Iya, Pacarnya via handphone aja. Iya, Ya udah benar. ya yang bentar ya aku mau pulang dulu. Ya udah Iya nyetir sih, benar. sendiri ya kan. Nah untuk yang dia yang ada di luar negeri sana atau di luar kota sana, karena plus dia jauh dari keluarganya juga, otomatis dia akan lebih mandiri, kayak ngurus makannya sendiri, Iya. nyuci baju Baju juga harus sendiri. sendiri, apapun dilakukan dengannya sendiri. Nah kadang-kadang kesendirian itu yang susah dihindari, rasa kesepian. Iya, ujung-ujungnya sepi aja guys, Nah. kayak nggak punya pacar. Tadi kan udah kita omongin manfaat nih. Ternyata LDR punya kelemahan juga. Ada juga pasti di setiap manfaat tuh pasti ada kelemahannya. Iya. Nah sebenarnya beberapa dari kelemahan ini nih udah sedikit-sedikit kita sentil tadi ya. Iya, di awal-awal ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita share aja lagi. Tuh, poin-poinnya. Yang pertama nih, susah di cintaku Biaya. berat di ongkos. Iya, cintaku berat di ongkos bener. Ya, solusinya mau tidak mau kalian yang LDR harus kuat nabung. Iya. Kalau memang mau ketemu. Diniatin karena rasa sayang yang Rasa sayang, luar biasa. rasa sayang. Selalu nyanyi dia anak ini. Ya gitu. Jadi harus disisihin kalau emang niat banget pengen ketemuan gitu, tapi nggak bisa nyampe ke kotanya, ke Atau negara ke negara, A gitu. ya. Udah janjian aja di Tengah-tengah sekalian jalan-jalan, traveling gitu. traveling bareng gitu, ya udah tabungin, sisihin uang jajannya Ya. gitu. Dan yang berikutnya nih biasanya kalau kaum LDR nih mudah salah paham gitu loh Kak. Miskomunikasi lah. Ntar ceweknya cemburu atau cowoknya cemburu karena kok ngabarinnya telat, jadi salah paham. Padahal ya memang salah satu pasangan lagi sibuk belajar, ngerjain tugas ya, nggak sempat megang Telepon nggak handphone. diangkat, Iya, telepon nggak diangkat tuh gitu. pikiran udah kemana-mana nih. Iya. Lagi Biasanya sama sih siapa cewek nih? yang kayak gitu tuh. Iya, tapi Iya cowok kan? juga gitu sih kadang. Mungkin ya, nggak tahu, tapi aku lebih familiar sama hal-hal seperti itu tuh mostly cewek Iya sih. yang lebih banyak curik. Tapi dulu pengalamanku pasanganku yang begitu. Oke. Lebay ya Tun. Iya. Enggak, maksud gue your experience itu berarti wajar lah. Ada cowok ada. Ada banget yang kayak gitu ya. Ah. Nah supaya nggak mudah terjadi kesalahpahaman, sebisa mungkin seandainya tahu nih nggak bisa ngubungin, WA aja. Zaman Iya. sekarang nih kan udah gampang Iya, banget nih iya, komunikasi iya. gitu. Nanti aku bakalan begini. Sorry ya kalau aku nggak angkat telepon. Sorry ya kalau aku lebih nggak baik bisa dijelasin nelpon. di awal. Jelasin di awal gitu. Karena sebetulnya cewek tuh nggak ngamuk semena-mena tanpa sebab. Iya pasti ada alasan. Pasti ada alasan, walaupun begitu ngamuk tidak make sense omongannya gitu. Padahal Itu. cuma pengen diperhatikan doang ya, tapi jadi lebar kemana-mana nih. Iya, nah jadi ini tips untuk para lelaki yang sedang melakukan LDR, kasih penjelasan di awal. Walaupun aku tahu
dirimu itu malas sekali memberikan penjelasan. Laki-laki itu kan ringkes ya, iya Iya, iya, enggak, ya. nih gitu. Cewek tuh Tapi lebih beribet. daripada kena sembur ya udah mendingan diiniin aja, mendingan Kabari. dikabarin, dikasih penjelasan gitu. Terus Yang berikutnya tidak bisa bertatap muka secara langsung, of ya course ini pasti ya. Tapi tidak ada banyak jalan menuju Roma. Kok tidak ada sih? Banyak jalan Jalan menuju menuju Roma. Roma. Apalagi sekarang udah ada video call, jadi lebih mudah lah kalian bisa bertatap muka secara langsung. Bisa kirim foto live, ya Iya, kan? betul. Voice note juga bisa. Bisa. So anything itu possible sekarang. Yap. Nggak ada halangan yang berarti lah istilahnya. Benar. Mudah nggak percaya? Iya Pasti. pasti. Itu tadi balik Pasti ya. lagi Itu negatif cobaan lah, thinkingnya itu udah. Ujian Ya. LDR tuh biasanya itu mudah nggak percaya, tapi harus gimana sebaiknya Ya memang balik lagi kalau kalian siap LDR, siap harus bangun rasa percaya sama pasangan. membangun rasa percaya sama pasangan. Iya. Karena kalau udah Itu nggak udah. percaya Kak, udah kemana-mana. percuma sih, Cemburuan gak jelas, Iya. terus curigaan. Heeh. Kamu kemana aja sama siapa? Ngapain? Pasti nggak percaya kalau emang dasarnya udah nggak percaya gitu. Orang tadi aku sama temen, bohong. Nah, Iya. Jadi dia menuntut berantem. Jadi dia menuntut jawaban seperti yang apa yang dia Nggak pikirkan. dipikirkan. Ntar kalau gitu. dijawab seperti yang dipikirkan, ngamuknya tambah Iya. ngamuk. Bisa jadi gara-gara kayak gitu yang tadinya memang niatnya mau lurus akhirnya jadi belok, kan nggak bagus juga gitu. Nah, Tapi ya itu tadi kayak yang tadi udah aku saranin ya, kalau bisa udah seminim-minimnya dengan bahasa anak sekarang suka banget singkatan-singkatan tuh ya. Ya udah dikasih aja penjelasan singkat. iya. Udah Maaf gitu ya aja. kalau hari ini aku nggak bisa ngabarin kamu sering-sering karena hari ini ada tugas kemana-kemana yang mungkin aku bakal jarang megang handphone atau apa. Kan itu lebih enak dijelasin ya. Trust is earned, not given ya. Iya, Heeh, betul. Gitu. Harus dibangun rasa kepercayaan itu. Ya, apalagi ini kelemahan yang berikutnya kan biasanya namanya LDR kita tumbuh terpisah ya kan dan nggak bisa ngelihat perkembangan pasangan masing-masing. Iya. Balik lagi memang percaya udah rasa percayanya dipupuk harus lebih banyak lebih besar. Iya, benar banget. Itu nggak bisa. Itu udah satu itu basicnya itu sih rasa percaya. Iya. Nah, terus rawan merasa sepi. Iya, apalagi kayak ngelihat teman-teman, sahabat, malam minggu kesini yuk, ya maaf ya gue harus jalan sama pasangan gue, bla bla, sedangkan kita sendiri. Ya cuman kalau menurut aku sih sebaiknya buat menghilangkan rasa sepi juga gitu. Ya udah buka diri aja untuk bisa bersosialisasi dengan Teman-teman atau orang teman-teman yang ada lain. di dekat kamu gitu. Karena kalau umpamanya aku LDRan terus pasangan aku yang adanya di luar gitu kan ya. Akunya ada di Indonesia. Nggak akan terlalu berkendala karena aku tuh adanya di hometown, Yap, dianya yang yang merasa tidak ada. kesepian Oh, gitu iya, kan gitu. Ya udah kepercayaan harus ditumbuhkan, harus dipupuk juga. Terus biarin dia main sama teman-temannya yang di sana. Iya memang gitu, karena bersosialisasi. ada waktunya juga ya. Pasangan LDR kita nggak melulu harus 24 jam ini pantengin handphone buat kita gitu. Pasti dia punya kehidupan sosial juga dong. Taunya dipasangin GPS Itu dia sekarang. Jadi kemana aja ke track ketahuan deh. Itu sih udah. Tapi itu nanti malah jadi sakit sendiri gak sih buat mental? Iya, sendiri? itu sih nggak bagus sebenarnya. Nggak bagus itu nggak kan? bagus. Udah Jadi percaya toxic, aja iya. gitu. Nanti jadinya Intinya mentalnya dikuatin, rasa percayanya digedein kalau memang udah siap menjalin hubungan LDR tuh ya. Udah itu. iya, kalau nggak bisa walk away. Kalau nggak bisa Sesimpel mendingan itu. dari awal saya nggak bisa nih Iya. LDR dah. Mm-mm. Selesai. Oke. Jodoh nggak kemana guys kata orang. Iya. Duh si Nuke bener. Tapi itu bener sih, notes juga loh harus di Iya, notes. iya. Ya. Jodoh nggak akan Jodoh kemana. Kalau nggak emang akan nanti kemana. balik ke Indonesia, balik lagi ketemu lagi, terus masih suka, masih sayang, Dan jadi akhirnya ya jadian jodoh lagi berarti. emang jodoh gitu. Nah, dengan berakhirnya jodoh ini, Dengan berakhirnya petuah dari kita kalau jodoh tidak akan kemana, tapi episode kita belum berakhir kok guys. belum. Jadi request nggak lagunya? LDR. Raisa. Jodoh tak akan kemana apa LDR nih? Yang mana nih enaknya Pak produser nanti tolong Ya apa udah. dua-duanya mau diputerin? Boleh.
Boleh. Sekalian udah. curhat tuh lagu. Iya. Iya pemirsa, kepengen tahu nggak sih kayak apa sih LDRan yang sebener-benernya itu? Yuk kita intip yuk. Nama saya Dwi. Vito, Dengan Ari. Andri Purnawan. Reja bang. Fahri. Pernah? Pernah dulu. Belum sih, belum pernah. Oh pernah, waktu itu sekitar 2 tahun sih. LDR pernah. LDR dulu pernah pas kuliah bang. Ya kalau LDR ya kayak orang biasanya sih nggak bisa jalan bareng. Paling terbatasnya itu. Terus ya kalau misalkan ketemu ya paling cuma waktu-waktu tertentu doang. Terus kalau misalkan kita mau apa ya ngobrol gitu ya paling via video call, telepon ya kayak gitu lah mas. Sebenarnya LDR itu hubungan yang gak sehat sih. Kalau yang sehat itu ya kita saling ketemu, komunikasi dengan baik. Kalau LDR kan kita kan nggak tahu dia tuh kayak gimana ya sifat sebenarnya ya. Makanya bisa dibilang ya nggak sehat gitu loh. Ya lumayan beresiko sebenarnya. Karena kan pasti ada jarak komunikasinya kan susah, jarang ketemu itu mungkin bisa susah lah komunikasinya, palingan by phone ya kan. Ya LDR itu gimana ya, untuk awalnya sih menyenangkan, tapi lama-kelamaan ketidakpercayaan tuh selalu ada, selalu muncul. Dan kita juga komunikasi pun akhir-akhir terakhir sebelum saya putus tuh jadi jarang banget gitu. Jadi aku ngerasa kalau memang jarak jauh itu kurang berhasil sih buat aku. Ya gimana ya, namanya LDR ya sedih juga, suntuk juga, karena kan nggak bisa ketemu secara tatap langsung, nggak bisa ketemu langsung. Ya hanya bisa by video call, telepon. Kalau sedang rindu ya paling cuma video call aja, ketemunya juga kan jarang-jarang. Sarannya sih ya pasti kita harus intens buat komunikasi sama pasangan, terusnya saling percaya sama pasangan yang jauh gitu LDR ya. Walaupun kita nggak pernah ketemu tiap hari, minimal ya ada kabar lah. Ya bahasanya walaupun kita mau video call atau mau apa, yang penting itu ada komunikasi dan saling percaya. Yang pertama ya harus jaga komunikasi, ya itu yang menurut saya rintangan paling utamanya ada di situ. Jaga komunikasi yang emang kan jarang pasti, tapi saya rasa kalau sekarang mungkin udah gampang lah ya, maksudnya udah bisa video call kayak segala macem, udah gampang, nggak sesulit kayak dulu. Jadi mungkin saya rasa bagi mereka yang LDR sah-sah aja. Nah, kalau misalkan buat LDR tuh ya kuat-kuat hati aja sih. Kalau misalkan lu ada apa-apa kan nggak bisa langsung diselesaikan secara baik-baik gitu. Terus komunikasi juga dijaga. Jangan sampai lu lost komunikasi. Kalau misalkan lu mau panjang hubungannya gitu aja sih mas. Saran untuk LDR itu kita jaga komitmen, jangan overthinking mulu, terus komunikasinya tuh lancar, sama saling percaya aja sih, itu yang penting. Kesabaran yang terpenting dari antara mau yang cowok mau yang cewek, harus saling sabar, saling mengerti, dan juga saling percaya, itu aja sih. Syarat itu pertama sih pertama adalah komunikasinya memang harus dijaga terus ya. Setiap saat selalu bisa dikontak, dan juga memang selalu ngabarin, dan juga pastinya jaga perasaan juga, dan selalu bisa kasih tahu deh pokoknya kemana aja, dan bisa berikan kita juga kenyamanan juga gitu loh. Kapanpun kita bisa nyesuaiin waktunya, itu aja sih, karena kita cuma bisa melalui online aja, itu yang agak susah sih. Pemirsa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi masih di Hai Hai Indonesia, Indonesia. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Sekarang kita berdua harus break. Break dulu, nanti kita next sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Indonesia.